Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Al-Fatihah dengan NIM 21203018. Di sini saya akan menceritakan secuplik sejarah tentang Khot. Yang pertama, sejarah munculnya Khot. Dalam buku seni kaligrafi Islam, kaligrafi sudah ada sejak zaman Utsman bin Affan. Kaligrafi dimulai sejak Utsman mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Ia mengembangkan cara dan gaya penulisan ayat-ayat Al-Quran agar umat Islam tertarik untuk mempelajarinya. Sejak itu pula, kaligrafi dikenal sebagai warisan seni Islam yang menunjukkan perkembangan dan kemajuan peradaban Islam dalam segi budaya. Selanjutnya, Khot pra-Islam. Ini ada beberapa poin yang bisa saya tangkap pada Khot pra-Islam ini, yakni urgensi Khot pada masa pra-Islam. Yang pertama, sebagai bentuk penghargaan proses terbentuknya tulisan Arab. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim mampu meniru melakukan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Khot di mana adanya perubahan-perubahan Khot. Yang ketiga, kita mungkin akan belajar di masanya perubahan-perubahan itu sebagai bentuk dinamisme perubahan-perubahan Khot itu sendiri. Dan di sini ada pentingnya mengembangkan Khot itu sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, zaman dahulu orang-orang menggunakan huruf hebit, banyak simbol-simbol. Dan sekarang itu tidak hanya tulisan, tetapi dengan simbol lebih nyaman dan enjoy. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang Khot di era Bani Umayyah. Di sini saya memiliki 2 poin tentang Khot di era Bani Umayyah. Yang pertama, ada satu tokoh khutbal muqarrir yang membuat satu terobosan dari yang khufi ke yang kursif, yaitu dari yang kaku menjadi ke yang fleksibel. Dengan membuat kemiringan mata bena yang awalnya tidak miring atau kepak standar, kemudian menjadi miring atau fleksibel, di mana muncul menjadi Khot Naskhi, Diwali, dan Tulus. Yang kedua, yakni bagaimana kita menjadi seorang pelopor, memberi perubahan yang memberikan terobosan baru untuk generasi selanjutnya, yang ditiru oleh Ibnu Bawat, Ibnu Murka, yang ditiru konsepnya pada zaman Abbasiyah antara garis lurus dan garis lengkung. Kalau tadi saya menjelaskan beberapa poin dari Khot di masa Bani Umayyah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin dari Khot di masa Utsmani. Yang pertama, pada masa Utsmani ini disebut masa keemasan untuk tokoh-tokoh Khot. Raja-raja semua suka dengan Khot. Pada masa Utsman ini disebut sebagai masa keemasan, di mana semua raja-raja itu pada suka dengan Khot, hampir keseluruhan. Masa keemasan yang sangat luar biasa. Yang kedua, Quran Turki Utsmani dibawa ke Indonesia, lebih tepatnya pada daerah Kudus dan
Hafidz Usman dengan 15 baris atau digunakan oleh para tahfidz. Yang ketiga, yakni tahapan finishing untuk karya-karya yang indah. Terus di sini saya juga akan menjelaskan sejarah seni khat Arab dan sejarah seni khat di Nusantara. Untuk yang pertama, sejarah seni khat Arab. Sejarah seni khat Arab, seni khat lahir serentak dengan kelahiran Islam. Islam datang dengan membawa beberapa faktor tentang betapa perlunya penggunaan tulisan yang semakin bertambah luas ruang penggunaannya. Bidang penulisan telah memasuki era baru yang bergemerlapan dengan kedatangan Islam. Nabi memerintahkan para sahabat merakam maklumat-maklumat dengan tulisan dan mewasiatkan mereka memelihara tulisan tersebut. Baginda juga menggesa supaya mengajar anak-anak mereka membaca dan menulis. Terus ada pendapat tulisan khat dibawa melalui pedagang yang berniaga di Syam dan Iran, terutama Quraisy. Ini berarti ketika Islam disebarkan, segelintir kecil orang Arab telah pandai membaca dan menulis, walaupun jumlah bilangan mereka adalah kecil sekali. Selanjutnya, sejarah seni khat di Nusantara. Khat Jawi atau tulisan Jawi Arab adalah nama baru yang diletakkan kepada tulisan atau huruf Arab yang ditulis di Kepulauan Melayu. Khat Jawi merupakan peranan penting dalam memartabatkan masyarakat Nusantara. Maka tidak mustahil kalau dikatakan tanpa tulisan Jawi, masyarakat Nusantara masih berada di tahap kejahilan. Tanpa penulisan mereka tidak dapat mempelajari suatu ilmu, karena setiap ilmu perlu ditulis terlebih dahulu sebelum ia dihafal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.